dari 3 buku di sini sudah bisa memberikan gambaran pada saya bahwasanya kalian ini kurang dalam apa kurangnya? Menumbuhkan pikiran yang kritis terhadap satu masalah, sehingga kalian agak susah mengungkapkan, menuangkan dalam sebuah tulisan. Makanya yang perlu diperhatikan how. Jadi di sini ada satu pertanyaan, bagaimana kita biar bisa menumbuhkan pemikiran kritis. Ini harus dibiasain. Apa saja? Start, yang pertama adalah start with question. Mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini biar kita tumbuh pikiran kritis kita. Critical thinking. Start by asking an open-ended question. Harus dimulai dengan pertanyaan terbuka, memberikan sebuah pertanyaan terbuka. Which of course will not be enough. Tentunya tidak akan cukup hanya menjawab dengan yes or no. Maka harus kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi pencarian pengetahuan dan pemecahan masalah. For inspiring knowledge seeking and problem solving. Untuk bisa mencari pengetahuan dan juga pemecahan masalah. Itu yang pertama, harus dimulai dengan pertanyaan agar kita bisa menemukan pemikiran yang kritis. Yang kedua apa yang kedua? Secondly, create reference source. Harus bisa membuat sumber referensi. Apa yang dimaksud dengan ini? Create reference source. Nah, karena kebanyakan student cannot think critically. Kebanyakan murid ini tidak bisa berpikir secara kritis. Kapan itu? Jika mereka tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan. Nah, makanya harus banyak sumber referensi sehingga informasi yang dibutuhkan itu banyak. Kayak sekarang baru beberapa orang ini hanya sedikit sekali, cuma 1 paragraf atau 2 paragraf. Yang ketiga apa yang ketiga? Use the right information. Harus menggunakan informasi yang tepat. Nah, itu tadi. Yang kelima adalah create. Yang keempat atau kelima? Yang keempat adalah create groups. Membuat kelompok. Terkadang kita tidak bisa menganalisa sesuatu itu sendirian. Jadi harus bisa berkelompok agar bisa khazanah informasi, pembendaharaan informasi juga terkumpul banyak. Yang keenam apa yang keenam? Yang kelima apa? Troubleshooting, penyelesaian masalah. Yang keenam adalah talk with sketch. Bicara dengan sketsa. Apa yang dimaksud dengan bicara dengan sketsa itu? Karena tidak semua siswa itu memiliki gaya belajar, oleh karena itu dalam menumbuhkan latihan berpikir kritis, maka harus ada ide-ide yang harus terbentuk secara tertulis. Makanya talk with sketsa, harus berbicara
satu judul yaitu pembatasan apa penggunaan gadget di pesantren kita. Jadi harus fokus permasalahannya ke sana. Yang terakhir yang ke-8 apa? Change the concept of thinking, harus bisa merubah cara konsep berpikir, cara pandang dalam berpikir. Nah, maka berpikir kritis tentunya akan melibatkan kerja intensif dan konsentrasi, sehingga tidak sedikit begini hasil daripada tulisan kalian berkenaan dengan restriction on use of gadgets in pesantren. Okay, next. Hiliatus, come forward. The regulation on the use of gadgets in pesantren. As we know, the technology in this era has very important role in human life. The technology helps us to do some activity as fast as we can to do the game. It's like in this era, it has more important for us to get the information. However, we as human life can't be avoided from it. In the pesantren, some of pesantren regulation on the use of gadgets. To face it, the students of pesantren use the computer or laptop to get the information for some knowledge. From this regulation, the student can more individual and more understand how to use the computer. That is some positive impacts or effect from the regulation on the use of gadgets in pesantren. As a result, I agree about this regulation because it has a positive effect to the student for focus on their education on pesantren, and they do not wasting their good time to study or using the gadget. Okay, safety. Where is the chapter, Hilia? Attention to the language features. So you agree, Ilya, about this restriction? Yes. Why? Because if the student using the handphone in the pesantren, they I think they never read some books in the library. This look for the source of knowledge on the Google, for example. Okay. Now, Zahra. Where is Zahra? See? Zahra, come forward. Restriction on the use of gadget in pesantren. What do you mean about pesantren? Pesantren is one's means of education, have as a base Islam religion by the recommend activity to give a good profitable for student. And then the student can live by discipline, modesty and fraternity. By the recommend activity have an education, make a student can obey a rules of pesantren. One of rules is restriction on the use of gadget in pesantren. Distinctive feature of pesantren until the student can develop the sight and without depend the sophisticated
now, the gadget is one of sophisticated technology. Besides that, my opinion about